Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, sabahan nur, kelas 5 Riyadnya Soleh dan Soleha. Alhamdulillah hari ini kita belajar tematik kembali. Alhamdulillah juga sudah hari Kamis ya. Hari Kamis, semangat selalu. Hari ini seperti biasa kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia. Ya, teman-teman masih di tema 5E, subtemanya juga masih subtema 1. Oke, teman-teman, mari kita mulai pembelajaran daring ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjut dengan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, inilah yang akan menjadi pembelajaran atau materi kita untuk hari ini, yaitu yang pertama tentang menentukan ide pokok. Bertemu lagi dengan ide pokok ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang ide pokok ya, waktu semester awal kelas 5. Kemudian nomor 2 pembahasannya yaitu menuliskan informasi penting yang terdapat dalam teks. Dan yang terakhir kita juga akan belajar tentang bagaimana cara membuat ringkasan isi teks ya. Pertama menentukan ide pokok, yang kedua menuliskan informasi penting yang ada pada sebuah teks bacaan, terus yang ketiga bagaimana cara meringkasnya ya. Bacaan yang banyak kemudian diringkas yang penting-penting aja gitu ya. Oke, sebelumnya kita review dulu ya. Yang sudah lupa apa itu ide pokok, pengertiannya. Oke, ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf yang juga disebut dengan gagasan utama atau gagasan pokok. Jadi, apa itu ide pokok? Ya, ide pokok adalah gagasan utama atau disebut juga dengan gagasan pokok, yaitu gagasan yang menjadi pokok ya, pokok atau inti materi atau pengembangan dari sebuah paragraf ya, inti pembahasannya teman-teman ya, yang disebut dengan ide pokok. Oke, ini dia bagaimana cara kita menentukan sebuah ide pokok dalam bacaan. Di sini ada 3 cara yang bisa teman-teman lakukan, yaitu yang pertama tentu saja baca seluruh paragraf dengan cermat dan teliti. Ya, jadi dibaca seluruhnya. Tidak mungkin kita tahu apa yang menjadi ide pokok kalau tidak dibaca. Dan mustahil juga kita menemukan ide pokok kalau bacanya sambil bengong ya. Jadi baca seluruh paragrafnya dengan cermat. Kalau belum ketemu juga baca lagi. Masih belum ketemu juga baca lagi ya ide pokoknya. Kemudian yang kedua caranya adalah tandai ide pokok tiap paragraf ya. Kalau dalam sebuah teks itu ada lebih dari 2 atau 3 paragraf, maka kita harus tandain ya setiap paragrafnya yang ada, setiap ide pokok dari paragraf itu. Kemudian yang ketiga adalah tandai informasi penting dalam tiap paragraf ya. Oke, itu teman-teman caranya. Langsung saja kita kepada contoh. Ini dia contohnya, ada sebuah bacaan, kita baca bersama-sama. Tadi dikatakan baca seluruh paragrafnya. Oke, ini ada judul, namanya judul bacaannya Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia terdiri atas banyak pulau. Antar pulau Indonesia dihubungkan oleh lautan. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih luas daripada luas daratan, yaitu 2/3 dari luas wilayah Indonesia berupa lautan. Kondisi geografis Indonesia yang wilayah lautannya sangat luas tersebut menyebabkan Indonesia disebut sebagai negara maritim. Potensi sumber daya alam lautan sangat besar. Penduduk yang tinggal di pesisir pantai dapat memanfaatkan potensi tersebut
untuk kebutuhan hidupnya. Itu ya dia bacaannya. Judulnya Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Kira-kira teman-teman apa yang menjadi ide pokok dari teks ini? Coba teman-teman dipikir-dipikir. Ya, inti atau ide pokok dari bacaan tersebut adalah Indonesia terdiri atas banyak pulau. Itu dia ide pokoknya. Kemudian dijelasin deh, antara pulau Indonesia dihubungkan oleh lautan, maka disebut negara kepulauan. Terus sebagai negara kepulauan dikatakan Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih luas daripada luas daratan, ya. Seperti itu penjelasannya ya. Kemudian dikatakan juga 2/3 dari luas wilayah Indonesia berupa lautan, ya. Dijelaskan lagi kondisi geografis Indonesia, wilayah lautannya sangat luas, ya, menyebabkan Indonesia disebut sebagai negara maritim. Seperti itu ya teman-temannya. Ide pokoknya adalah Indonesia terdiri atas banyak pulau. Kemudian ini tulisannya atau teksnya masih sama. Kita akan mencari tahu apa informasi penting yang dapat kita ambil dari bacaan tersebut. Kira-kira informasi penting yang kita bisa tulis dari kalimat atau paragraf ini apa teman-teman? Teks ini. Ya, ini dia informasi pentingnya adalah yang pertama, Indonesia disebut negara maritim karena lautnya yang lebih besar dari daratan. Kemudian potensi lautnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup penduduk pesisir pantai. Ya, informasi penting buat teman-teman juga kalau ingin mencatat atau menuliskan mencari informasi penting dari sebuah teks, maka bisa menggunakan kalimat tanya, adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa gitu ya. Adik Simba misalnya gini. Kenapa Indonesia disebut negara maritim? Nah, itu dia jadi informasi pentingnya. Ya, karena lautnya yang lebih luas atau lebih besar dari daratan. Kita pakai kalimat tanya lagi ya. Kalimat tanya yang kita ambil dari isi sebuah teks. Terus potensi apa yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi potensi lautnya yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup penduduk pesisir pantai ya. Potensi lautnya dimanfaatkan untuk apa gitu ya maksudnya. Jawabannya ya potensi lautnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup penduduk pesisir pantai gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin mencari informasi penting bisa dengan sebuah kalimat tanya ya. Nanti maka hasilnya akan jadi informasi penting yang bisa ditulis atau diambil dari sebuah teks. Insya Allah paham ya teman-teman ya. Ya, kita jangan bosan-bosan belajar tentang ide pokok, ketemu ide pokok lagi. Nanti kelas 6 ketemu ide pokok lagi. Oke teman-teman, sampai di situ dan tugas untuk hari ini yaitu kerjakan soal nomor 1 halaman 34 tematik 5E ya. Kerjakan soal nomor 1 halaman 34 sama seperti tugas yang kemarin di halaman 34 juga ya. Cuma ini nomor satunya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman dapat perintah menentukan ide pokok dan informasi penting. Ada teksnya di halaman 34. Bisa disimak, dibaca dengan teliti, kemudian ditulis dalam buku tematik apa ide pokoknya, kemudian informasi penting apa yang teman-teman dapat dari bacaan atau teks tersebut ya. Ditulis yang rapi, dikirim ke bu guru. Terima kasih teman-teman. Saya hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.